Oke, baik. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.05, acara akan saya buka. Mohon perhatiannya Bapak, Ibu, dan teman ELE peserta diskusi EDS yang kedua, semuanya yang saya hormati, kami akan segera memulai acara pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat datang dalam acara Elfam ID Discussion Session yang kedua dengan tema Kenali Schizophrenia dalam Sudut Pandang Farmasi Klinis yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Apoteker Hendy Kriawan, Master of Clinical Pharmacy, dan juga saya sampaikan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman ELE semuanya yang sudah meluangkan waktunya dan partisipasinya yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Acara diskusi ini merupakan kegiatan yang kedua yang diselenggarakan secara online oleh tim Elfam ID, yang mana acara yang pertama telah kami selenggarakan pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Untuk diketahui bersama bahwa Elfam ID merupakan media yang kami sediakan bagi apoteker untuk berbagi ilmu dan pengalamannya terkait farmasi ataupun obat. Sehingga kami di sini sangat terbuka bagi para peserta yang nantinya ingin mengusulkan narasumber kepada kami, bisa langsung menghubungi kami secara langsung di DM Instagram atau bisa juga di CP yang tercantum pada poster hari ini. Sebelum acara inti dimulai, izinkan perkenalkan, nama saya Vidya Gunarsi. Pada kesempatan ini, saya sebagai pembawa acara akan memandu jalannya acara diskusi EDS yang kedua. Adapun susunan acara pada siang hari ini yaitu pembukaan, yang kedua adalah pembacaan susunan acara, dan yang ketiga adalah acara inti. Acara inti di sini adalah sesi diskusi bersama narasumber kita, Apoteker Hendy Kriawan, Master of Clinical Pharmacy, sekaligus nanti sesi tanya jawab akan dipandu oleh moderator kita, Apoteker Lila Prabdani Agni Hajma, Master of Clinical Pharmacy. Baik, mohon para peserta untuk dapat mematuhi tata tertib selama diskusi ya. Jadi peserta dimohon untuk mematikan mikrofon selama acara berlangsung, kecuali apabila dipersilahkan oleh pembawa acara ataupun moderator. Yang selanjutnya, bagi para peserta yang ingin menyalakan videonya, dipersilahkan untuk menggunakan virtual background yang telah kami bagikan selama acara berlangsung. Dan yang selanjutnya, kami mewajibkan peserta untuk menyalakan kamera video pada saat sesi foto di akhir acara nanti. Dikarenakan keterbatasan waktu yang kita miliki, maka untuk sesi tanya jawab nanti akan langsung dipandu oleh moderator kita dengan ketentuan yang nanti akan disampaikan di kolom chat Zoom. Baik, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, kita sambut moderator kita pada siang hari ini, yaitu adalah Apoteker Lila Prabdani Agni Hajma yang lahir di Surakarta pada tanggal 18 April, yang telah mengambil pendidikan farmasi di Universitas Muhammadiyah Surakarta, kemudian melanjutkan profesi apotekernya di Universitas Muhammadiyah Surakarta juga, dan setelah itu beliau melanjutkan program Master of Clinical Pharmacy-nya di Universitas Gadjah Mada yang baru saja lulus di Oktober 2020. Selama menjadi mahasiswa, Kak Lila ini sudah aktif sekali menjadi asisten laboratorium serta telah mengambil beberapa studi
praktek klinis seperti itu di rumah sakit di Indonesia maupun di Malaysia. Di Indonesia, Kak Lila telah mengambil studi praktek klinis di Rumah Sakit Margono, kemudian Rumah Sakit Karyadi, kemudian ada Rumah Sakit Sarjito dan Rumah Sakit Dr. Sutomo. Dan Kak Lila ini juga telah mengambil studinya di farmasi klinis di rumah sakit atau hospital Tuanku Ja'far di Seremban, Malaysia ya. Jadi luar biasa sekali ini Kak Lila. Dan tidak diragukan lagi untuk bisa mendampingi pembicara kita pada siang hari ini seperti itu. Baik, teman Ele, apakah teman-teman sudah siap untuk menyimak materi yang akan disampaikan oleh pembawa materi kita hari ini? Sepertinya sudah ya, karena juga ini sudah waktunya menunjukkan pukul 13.11. Oke, baik. Sudah hadir bersama kita ya Kak Lila. Selamat siang Kak Lila. Selamat siang Kak Vidya, selamat siang semuanya. Ya, sehat ya Kak Lila ya? Alhamdulillah Kak. Oke, sudah siap Kak Lila untuk mendampingi Bapak narasumber kita, Apoteker Hendik? Siap dong. Baik. Selanjutnya untuk acara inti, maka saya serahkan kepada Kak Lila selaku moderator ya. Kepada Kak Lila, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Kak Vidya atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Oke, saya akan mengambil alih acara ya. Nah, teman Eli semua tentunya pasti sudah tidak sabar untuk mendengarkan narasumber kita untuk menyampaikan materi yang telah dipersiapkannya. Namun tunggu sebentar sebelum acara inti ini saya mulai. Izinkan saya untuk membacakan CV dari narasumber kita ya, Bapak Hendy Kriawan, Master of Clinical Pharmacy. Baik, beliau yang terhormat Bapak Apoteker Hendy Kriawan, Master of Clinical Pharmacy ini merupakan pria kelahiran Malang asli, 40 tahun silam, yang telah menempuh studi S1 dan juga apotekernya di Universitas Setiabudi, Surakarta. Kemudian beliau ini melanjutkan studinya S2 di Magister Farmasi Klinik di UGM Yogyakarta. Nah, beliau ini baru saja lulus juga tahun 2020 yang lalu. Nah, saat ini beliau berdomisili di Palembang, Sumatera Selatan, dan beliau ini bekerja di Rumah Sakit Ernaldi Bahar, Palembang, Sumatera Selatan. Pengalaman organisasi beliau ini sebagai pengurus daerah Farsi Sumatera Selatan dan juga tahun 2015 sampai dengan 2019 menjadi pengurus daerah Sumatera Selatan tahun 2020 sampai 2024 sekaligus merangkap sebagai pengurus farmasi klinik Indonesia di bidang psikiatri tahun 2021 sampai dengan 2022. Lalu kalau misalnya kita lihat pengalaman dari narasumber kita siang hari ini, dan ini juga menjadikan kita seperti beliau. Baik, Assalamualaikum Pak Hendy, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendy, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, Mbak Lila. Alhamdulillah, kita sudah lama tidak bertemu ya. Sendiri, apakah sudah siap untuk mempresentasikan atau memaparkan materi yang sudah disiapkan, Pak? Insya Allah siap, Mbak Lila. Baik, bisa kami bantu untuk share materinya ya Pak, nanti melalui PowerPoint. Nah, kemudian ini sambil saya share screen terlebih dahulu ya Pak. Siap, Mbak Lila. Oke, sudah terlihat Pak Hendy untuk materinya? Sudah, Mbak, sudah. Baik, untuk waktu Saya Bapak bisa nanti menyampaikan materi.
Bagaimana? Apakah suara saya bisa terdengar jelas? Sudah, Pak. Sudah jelas sekali. Mantap sekali, Pak. Nah, nanti waktu Pak Hendik untuk menyampaikan materi sekitar 30 sampai dengan 40 menit ya, Pak. Kemudian nanti saya mohon izin apabila di tengah-tengah Bapak menyampaikan materi, saya akan menginterupsi baik melalui chat maupun melalui suara seperti ini apabila waktunya sudah dekat ya, Pak ya. Baik, kalau Pak Hendik sudah siap, silakan waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Lila. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Mbak Lila selaku moderator pada acara webinar siang hari ini ya. Suatu kehormatan saya bisa diundang pada siang hari untuk berbagi cerita dan juga pengalaman mengenai skizofrenia, khususnya dilihat dari sudut pandang seorang farmasi klinis. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Ili semua. Hari ini kita akan bicara mengenai skizofrenia, apa gejalanya, terus bagaimana terapinya, serta informasi dan edukasi yang biasanya kita berikan kepada pasien skizofrenia. Oke, Sobat Ele, karena ini membahas skizofrenia, kita ini ya enjoy aja ya, enjoy tapi tetap serius. Oke, slide. Untuk pendahuluan itu sendiri skizofrenia berasal dari kata Yunani yaitu dari kata skizo dan juga frene. Skizo artinya adalah frene merupakan pikiran. Jadi skizofrenia merupakan gambaran yang terpecah dan mengacu pada gangguan keseimbangan antara emosi dan juga pikiran. Psikiater Gengler yang menciptakan istilah skizofrenia ini pada tahun 1911 yang menggambarkan bahwa gejala skizofrenia ini dicirikan sebagai gejala positif dan juga gejala negatif. Apa sih gejala positif dan juga gejala negatif itu? Slide. Slide. Nah, ini adalah gejala positif. Gejala positif dijadikan sebagai suatu delusi atau waham, yaitu suatu keyakinan seseorang yang sesuai dengan kenyataan atau kenyataan keyakinan palsu gitu yang tetap dipertahankan dan tidak dapat dirubah atau susah dirubah secara logis oleh orang lain. Misalnya nih saya kebetulan dapat pasien, dia kebetulan mengalami waham, yaitu waham kebesaran. Dia bercerita bahwa dia adalah keturunan seorang nabi yang bisa mengetahui sesuatu. Jadi saya tes pasien itu ya. Jadi saya minta tolong ke dia, Bapak, kalau misalnya Bapak tahu akan sesuatu hal, kantong saya ini ada berapa uang? Dia paling jawabnya cuma banyak kayak gitu. Padahal di kantong saya itu ternyata tidak ada uang sama sekali. Habis itu saya tunjukkan ke dia. Nah, ini kan tidak ada uang saya, Pak, kosong. Jadi Bapak istilahnya tidak tahu apa yang ada di kantong saya. Tapi dia tetap menyanggah bahwa dia memang seorang keturunan nabi yang memang dia tahu segala sesuatu. Kemudian halusinasi ini dijadikan sebagai gangguan persepsi yang membuat seorang mendengar, merasa, mencium atau melihat sesuatu yang tidak ada. Misalkan dia sering dengar suara bisikan di telinga yang memang kadang-kadang itu tidak nyata, terus mencium bau sesuatu yang memang bau itu tidak ada, terus ada lagi yang merasa melihat ada seorang bayangan. Jadi kadang-kadang orang yang mengalami halusinasi itu kadang-kadang senyum-senyum sendiri, terus ngomong sendiri, karena memang ada sesuatu yang memang merasa dia dilihatnya ataupun didengarnya, padahal itu sesuatu yang tidak nyata. Terus berlebihan dalam berkomunikasi. Kemudian ciri yang lainnya berperilaku aneh dan agitasi. Agitasi itu adalah perasaan gelisah, jengkel, marah, dan umumnya membuat dia melakukan aktivitas motorik berlebihan seperti mondar-mandir, kemudian meremas-remas tanpa henti. Oke, slide lanjut.
Untuk gejala negatif sendiri, ini dicirikan sebagai afek tumpul ya, responnya rendahnya respon terhadap rangsangan dalam bentuk apapun, sehingga gejala yang muncul kemudian adalah ekspresi perasaan yang sangat-sangat sekali kurang. Kemudian penarikan emosional, kemudian pasif orangnya. Jadi kalau misalnya ditanya itu kadang-kadang diem saja. Kemudian spontanisnya berkurang, bicaranya sedikit, terus evolution yaitu kurang inisiatif. Misalnya pasien skizofrenia disuruh belanja ke pasar, setelah itu pulangnya kadang-kadang pulangnya sudah sore, kadang-kadang disuruh beli apa, pulangnya tidak bawa apa-apa. Itu salah satu gejala negatif ya. Kemudian anhedonia, yaitu kesulitan merasakan kesenangan atau susah menikmati hidup, dan juga gangguan attentional impairment atau gangguan perhatian. Jadi setiap kali diajak omong, kadang-kadang perhatiannya terpecah, tidak konsen sama yang diajak bicara. Oke, slide. Nah, semakin berkembang ilmu skizofrenia, ternyata gejala skizofrenia saat ini tidak cuma bercirikan gejala positif dan negatif, tapi dicirikan ada tambahan 3 lagi, yaitu gangguan emosi. Gangguan emosi ya, penderita mungkin tidak merespon terhadap kejadian sedih atau bahagia, bahkan dapat memberikan respon yang kurang pantas pada kondisi tertentu ya. Kemudian yang keempat, terganggunya fungsi kognitif, yaitu biasanya gejala skizofrenia ini kognitifnya terganggu, misalnya konsentrasinya terganggu dan juga memorinya berkurang. Kemudian agresivitas, yaitu perilaku kekerasan fisik dan juga verbal. Jadi biasanya kalau misalnya mohon maaf, mungkin kalau misalnya kita ketemu pasien skizofrenia di jalan, kadang-kadang kita berpapasan, itu tahu-tahu dia langsung nabok kayak gitu. Terus kadang-kadang bisa jadi kita tidak salah apa-apa, dimaki-maki sama si pasien tersebut. Itu merupakan gejala agresivitas dari pasien skizofrenia itu sendiri. Oke, slide. Ini adalah area otak dan juga gejalanya ya. Dari sini kita istilahnya manusia itu memang merupakan ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Jadi setiap apa yang masuk ini diproses di bagian otak tertentu ya, tidak bakal salah pilih tempatnya. Mungkin kita runut dari belakang, yaitu simptom afektif. Itu diproses seperti di ventromedial prefrontal cortex ya, itu bagian otak bagian belakang. Di sini yang masuk ke situ adalah gejala depresi, cemas, dan juga putus asa. Nah, mungkin kita ke atas sedikit, yaitu simptom positif itu diprosesnya di mesolimbik yang dicirikan tadi adanya waham, halusinasi, gangguan proses pikir. Kemudian untuk agresivitas itu di bagian tengah, bagian bawah, itu diproses di orbitofrontal cortex dan juga di amigdala. Di sini memproses mengenai perilaku kekerasan fisik dan juga verbal, serta gejala negatif ini diproses di bagian otak di bagian depan atas ya, di mesokortikal atau prefrontal cortex. Ini mengenai ekspresi wajah menumpul, menarikan diri, pasif, tidak ada minat, dan juga gejala negatif ini tidak banyak bicara ya, salah satu cirinya. Kemudian untuk fungsi kognitif sendiri, yaitu untuk gangguan konsentrasi, memori jangka pendek untuk menerima informasi, itu diprosesnya di bagian otak bagian depan, yaitu dorsolateral prefrontal cortex. Oke, slide. Nah, ini adalah beberapa jenis skizofrenia ya. Salah satunya katatonik ya. Katatonik ini penderita skizofrenia dengan gejala katatonik ini dapat menunjukkan adanya gerakan fisik dan juga tubuh yang tidak biasa. Mungkin biasa kita sebut sebagai fenomena Fatung Lilin ya. Biasanya pasien ini mempertahankan suatu postur yang tidak mau dirubah. Saya mendapat pasien dengan diagnosa skizofrenia katatonik ini, dia diajak ke rumah sakit dalam posisi jongkok. Diangkat pun, ditaruh di kursi, tetap dia tetap mempertahankan posisinya, yaitu posisi jongkok tadi.
Kemudian yang kedua, jenis skizofrenia paranoid. Jenis skizofrenia paranoid ini dicirikan dominan adanya waham dan juga halusinasi. Kemudian skizofrenia residual, yaitu skizofrenia yang dalam keadaan remisi dari keadaan akut tapi masih memperlihatkan gejala residual atau sisa seperti penarikan diri secara sosial, efek datar, dan juga pikiran yang tidak logis. Kemudian yang keempat adalah jenis skizofrenia hyperberenik ya. Ini sangat gampang ditemui, biasanya kita temui di jalanan ya. Ini sangat mudah ditemui di jalanan, tapi sangat susah mengenai terapinya karena pikirannya kacau, perilakunya kacau, dan juga pikirannya sangat kacau. Karena mereka tertawa sendiri, ngomong sendiri. Itu bukan karena mereka paham atau halusinasi tadi, tapi memang pikirannya juga berpikirnya sudah kacau. Jadi memang agak susah untuk pasien hyperberenik ya, pasien yang ditemukan di jalan. Kemudian kita lakukan terapinya agak lama proses terapinya. Kemudian yang terakhir itu undifferentiated, itu tidak tergolong dari kapasitas skizofrenia sendiri. Oke, slide. Nah, ini hipotesis penyebab skizofrenia, yaitu dugaan yang menyebabkan skizofrenia itu apa sih? Yang pertama ada kelainan neurokimia, ini yang masih dipakai sampai sekarang, yaitu sangat ya karena memang sangat relevan ya. Yaitu terdapat bukti keterlibatan beberapa neurotransmitter dengan asal-usul gejala psikotik seperti overaktivitas dari neurotransmitter dopamin, serotonin, dan juga alfa adrenergic. Yang kedua, hipotesis penyebab skizofrenia yaitu perkembangan saraf. Hipotesis beberapa ilmuwan berhipotesis bahwa skizofrenia mungkin merupakan kelainan perkembangan saraf berdasarkan hal-hal berikut seperti adanya komplikasi pada saat mereka di dalam kandungan. Yang ketiga, yaitu hipotesis pemutusan ya. Adanya pengurangan luas wilayah pada wilayah abu-abu skizofrenia, yaitu khususnya di daerah lobus temporal, yaitu tempat di situ tempat pemrosesan memori dan juga emosi. Jadi dengan hipotesis ini mengungkapkan bahwa luasnya menjadi menyempit sehingga terjadilah skizofrenia. Untuk yang keempat yaitu teori lain, ini sudah jarang dipakai ya, sudah ditinggalkan ya. Di sini skizofrenia disebabkan adanya kelainan pemrosesan informasi dan juga permasalahan memori kerja yang disebabkan oleh adanya penurunan fungsi kognitif. Oke, slide. Nah, prevalensi ya, berapa sih prevalensi pasien gangguan skizofrenia baik dunia maupun di Indonesia? Slide. Skizofrenia merupakan suatu bentuk kronis dari penyakit psikotik yang menyerang sekitar 1% dari seluruh populasi dunia. Jadi sekitar 1% ya di dunia, sedangkan di Indonesia ini berdasarkan data riset kesehatan dasar Kemenkes RI tahun 2018 ini ternyata sekitar 0,118%. Mungkin kalau dihitung per 1.000 orang penduduk, jadi ada sekitar 1,8 atau 2 orang yang mengidap skizofrenia. Oke, slide. Ini adalah gambaran prevalensi skizofrenia di Indonesia ya. Yang tertinggi di Provinsi Bali 11,0%, yang paling rendah itu di daerah Kepulauan Riau ya 3,0%. Oke, slide. Oke, terapi ya. Terapi apa sih yang perlu diberikan kepada pasien skizofrenia ini, baik tujuan maupun terapi yang cocok untuk mereka. Yang pertama tujuan utama untuk terapi dari skizofrenia itu sendiri adalah satu, mengurangi frekuensi dan tingkat keparahan atau eksaserbasi atau kekambuhan psikosis. Apabila pasien tidak rutin minum obat dan bahkan putus obat, atau mungkin biasa dikenal dengan PTO ya, putus obat, maka biasanya gejala yang ditimbulkannya lebih berat dan juga
bahkan bisa jadi obat yang pertama digunakan, yang biasa digunakan itu sudah tidak bisa mengobati skizofrenia lagi. Jadi perlu asesmen ulang. Yang kedua, memperbaiki berbagai gejala, baik gejala positif, negatif, emosi, kognitif, dan juga agresivitas. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas fungsional dan juga kualitas hidup. Terdapat perbedaan pengobatan skizofrenia ya, zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu mungkin pengobatan cenderung mengacu pada bagaimana pasien itu tenang, pasien itu tidak ngamuk, pasien itu tidak meresahkan lingkungan. Nah, sekarang berbeda orientasinya ya. Sekarang pengobatan sekarang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan skizofrenia, diharapkan bisa mandiri berobat ke fasilitas kesehatan, dia bisa beraktivitas seperti biasa, layaknya orang biasa, tapi tetap dengan minum obat secara teratur. Oke, slide. Ini adalah cakupan terapi berdasarkan data Riskesdas Kementerian Kesehatan 2018, ternyata penderita skizofrenia yang mendapatkan terapi itu cuma 84,9%. Jadi ada sekitar 15,1% yang tidak mendapatkan terapi. Bisa kadang-kadang dikurung di rumah atau dibiarkan di jalan, atau bahkan yang lebih ekstrim lagi adalah biasanya dirantai atau dilakukan pemasungan. Terus dari 84,9% ini ternyata yang rutin minum obat 48,9%. Ini lebih rendah daripada tidak rutin minum obat sekitar 51,1%. Diperlukan pengobatan antipsikotik jangka panjang untuk sebagian besar pasien dengan skizofrenia untuk menjaga terjadinya kekambuhan. Banyak ahli psikiatri yang rekomendasikan pengobatan dalam jangka panjang minimal 5 tahun dan bahkan juga bisa seumur hidup ya pada orang yang mengalami gangguan skizofrenia ini untuk mengurangi terjadinya eksaserbasi atau kekambuhan psikotik. Oke, slide. Nah, ini adalah beberapa alasan mengapa sih pasien skizofrenia ini tidak rutin minum obat. Ternyata yang paling tinggi adalah 36,1% itu merasa sudah sehat. Saya sudah sehat, saya tidak ngamuk lagi, saya tidak merasakan lingkungan, saya tidak mau berobat lagi kalau gitu. Demikian juga pihak keluarga juga melihat anggota keluarganya sudah tidak ngamuk lagi, sudah tenang, dia akhirnya tidak mau melanjutkan pengobatan. Ini yang menyebabkan nantinya terjadi kekambuhan. Kemudian alasan yang kedua, tidak rutin berobat. Yang ketiga, tidak mampu beli obat rutin, sekitar 23,6%, tapi insya Allah mungkin sekarang masalah ini sudah tidak ini lagi ya, karena sekarang sudah ada BPJS, jadi pasien bisa berobat gratis. Kemudian yang alasan keempat, tidak rutin minum obat karena tidak tahan efek samping obat, sering lupa, merasa dosis tidak sesuai, obat tidak tersedia, dan sekitar 32,0% itu alasan lainnya. Oke, slide. Nah, ini adalah antipsikotik. Antipsikotik merupakan landasan pengobatan farmakologis untuk skizofrenia. Sekitar 65 antipsikotik yang tersedia di dunia diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama, yaitu satu agen generasi pertama atau konvensional atau disebut lagi agen tipikal ya, FGA, first generation agent, dan juga agen generasi kedua atau atipikal atau second generation agent. Pembagian dua kelompok ini bukan berdasarkan mekanisme kerjanya ya, tapi berdasarkan waktu penemuannya. Jadi walaupun dalam satu golongan, itu saya contohkan untuk generasi kedua, misalnya yang pin-pin itu ya clozapine, terus olanzapine, dan juga quetiapine, itu penggunaannya rentan terhadap kondisi hiperglikemia ya. Berbeda dengan yang segolongan, yaitu seperti aripiprazol, dia lebih aman mengenai kondisi gula darah tadi. Oke, slide. Nah, ini adalah beberapa antipsikotik yang paling sering digunakan ya. Di rumah sakit kami kebanyakan ini yang generasi 1 seperti klorpromazin,
Itu kami pakai, kemudian dalam bentuk tablet ya tentunya. Untuk flufenazin ini dalam bentuk injeksi ya, depot istilahnya untuk pasien. Flufenazin ini biasanya digunakan untuk pasien yang memang dia susah sekali minum obat. Jadi biasanya dia ke rumah sakit kami untuk disuntik, kemudian 2 minggu sekali atau bahkan bisa sebulan sekali karena sistem kerjanya depot ya, dilepaskan pelan-pelan jangka panjang. Jadi cukup sebulan kali ke rumah sakit untuk disuntik, habis itu pulang. Terus gitu kontrolnya rutin setiap bulan atau setiap 2 minggu sekali. Kemudian trifluoperasin kami juga pakai dan juga haloperidol ya. Untuk antipsikotik generasi 2, kami kebetulan di rumah sakit kami ini menggunakan semua, yaitu aripiprazol, ya, clozapine, olanzapine, quetiapine, dan risperidon. Di era sekarang ini kebanyakan antipsikotik generasi 1 itu sudah mulai ditinggalkan, lebih cenderung menggunakan antipsikotik generasi kedua yang memang dia lebih aman untuk masalah efek sampingnya. Oke, slide. Nah, ini perbedaan FGA, First Generation Agent, dan juga Second Generation Agent secara singkat, yaitu golongan tipikal atau generasi lama, atipikal generasi baru, ditemukan tahun 1990-an. Yang pertama itu adalah clozapine yang ditemukan. Kemudian cara kerjanya berbeda dengan tipikal, memblokade atau menghambat reseptor dopamin atau D2, sedangkan yang atipikal ini memblok reseptor 5-HT atau serotonin dan juga memiliki efek tambahan yaitu efek blokade D2 yang dopamin yang rendah. Sehingga efek samping EPS atau sindrom ekstrapiramidalnya besar untuk tipikal, sedangkan atipikalnya efek samping ekstrapiramidal sindrom atau EPS-nya rendah. Tipikal efektif untuk mengatasi gejala positif, sedangkan atipikal selain dia efektif untuk gejala positif, dia juga bisa menutupi gejala negatif. Ini adalah beberapa contoh golongan tipikal dan juga atipikal. Oke, slide. Nah, ini profil ikatan reseptor antipsikotik ya. Potensi efek antipsikotik ditentukan oleh afinitasnya. Yang pertama kita lihat di golongan ini ya, konvensional, tipikal ya, itu haloperidol ya. Bisa kita lihat di situ yang warna kuning, haloperidol itu menutupi sekitar 70%. Itu berarti efek dopaminnya sangat besar. Blokade di ini itu mengakibatkan efektif untuk pasien dengan gejala positif, terus gejala agresivitas, hiperaktif, dan juga eksplosif ya, yang kita untuk haloperidol. Tapi dengan efek samping yang ditemukan dengan blokade reseptor yang berlebihan, blokade reseptor dopamin yang berlebihan sekitar 75%, bisa kita lihat di situ. Maka efek sampingnya adalah yang pertama itu gangguan motorik atau seperti yang tadi. Kemudian yang kedua terjadi prolaktinemia, peningkatan hormon prolaktin juga bisa memperburuk gejala negatif. Kemudian kita beralih ke gejala kedua seperti risperidon yang di atas itu yang sebagian besar warna merah. Nah, golongan kedua ini atau tipikal ini dia memblokade bekerja di serotonin. Jadi efek dari blokade serotonin ini menyebabkan peningkatan pelepasan dopamin di daerah otak tertentu sehingga mengurangi efek samping motorik dan juga efektif untuk gejala negatif. Kemudian selain bekerja di dopamin, di serotonin, mungkin kita beralih ke clozapine, itu bisa kita lihat yang di bawah itu. Ternyata yang warna ungu itu clozapine itu selain dia juga bekerja di dopamin, serotonin, dia juga bekerja di yang hijau itu clozapine, hijau itu adalah reseptor histamin ya. Jadi efek samping selain efektif untuk gejala negatif, dia memiliki efek sedasi dan juga efek gangguan metabolik yang mungkin biasanya harus kita monitoring ya, seperti peningkatan berat badan. Oke, slide.
Obat-obat antipsikotik ini memiliki efek samping yang cukup signifikan yang membuat pasien seringkali tidak patuh pada pengobatan. Apalagi memang biasanya memang digunakan dalam jangka panjang ya. Ini yang pertama ya, efek samping yang paling sering ini yang saya tandai yaitu efek samping ekstrapiramidal atau sindrom ekstrapiramidal. Ini paling besar disebabkan oleh haloperidol ya, generasi ke-1. Untuk yang golongan lain generasi kedua seperti clozapine, olanzapine, quetiapine dan juga aripiprazole itu sangat-sangat jarang, walaupun kemungkinan itu pasti ada. Karena apa? Karena respon setiap penderita itu berbeda-beda mengenai terhadap obat yang diberikan. Kadang juga saya punya pengalaman juga pasien diberikan chlorpromazine dan haloperidol, ternyata sindrom ekstrapiramidalnya tidak muncul sama sekali, gemetar dan yang lain tidak muncul. Tapi ada beberapa pasien juga yang itu ternyata menggunakan risperidon ataupun olanzapine, ternyata efeknya muncul, ada yang seperti itu. Jadi tetap kita evaluasi pengobatannya. Yang kemudian yang kedua yaitu efek samping yang kedua seperti peningkatan prolaktin. Ini banyak terjadi pada haloperidol ya, +3 ya. Kemudian risperidon juga generasi kedua juga itu juga banyak mengakibatkan peningkatan hormon prolaktin ya. Efek dari peningkatan hormon prolaktin ini pada wanita biasanya mohon maaf vaginanya kering, kemudian terjadi gangguan menstruasi dan bahkan biasanya malah tidak menstruasi sama sekali ya. Yang kemudian kalau pada pria biasanya dicirikan mohon maaf gangguan disfungsi ereksi ya. Terus terjadi pengurangan massa otot, terus terjadi pembesaran payudara. Kemudian efek samping yang berikutnya adalah gangguan metabolik seperti penambahan berat badan, abnormalitas glukosa, dan juga abnormalitis ini biasanya disebabkan oleh generasi kedua, yaitu bisa kita lihat di situ clozapine, risperidon, olanzapine, quetiapine itu banyak menyebabkan gangguan metabolik. Selanjutnya kemanjangan QTc, sedasi, hipotensi, dan juga efek samping antikolinergik. Oke, slide. Nah, kita akan mengulas sedikit mengenai efek samping yang paling sering muncul untuk penggunaan antipsikotik ya, yaitu extrapiramidal symptom atau extrapiramidal syndrome. Ini ternyata terbagi menjadi 4, yaitu Parkinson, akatsia, akut dystonia, dan juga tardif dyskinesia. Untuk Parkinson itu sendiri merupakan kumpulan gejala yang terdiri atas bradykinesia ya, seperti kesulitan bergerak, rigiditas, itu kaku seluruh tubuh, kemudian akatsia ya, yaitu kondisi yang secara subjektif yang dirasakan oleh penderita berupa perasaan tidak nyaman, gelisah, dan merasa harus selalu menggerakkan tungkai terutama kaki radang yang kalau misalnya kita mau ujian akatsia yang kayak gitu ya, yang kakinya bergerak sendiri kayak gitu ya. Kemudian seperti Parkinson juga dicirikan seperti hipersalivasi ya, banyak keluar air ludah, terus tremor, gemetar, kemudian muka topeng, mukanya tanpa ekspresi kayak gitu, gaya jalan seperti robot ya, karena memang kaku ya badannya. Kemudian untuk dystonia sendiri merupakan terjadi kekakuan otot dan juga kontraksi otot yang secara tiba-tiba. Yang keempat, tardif dyskinesia, yaitu gangguan medis berupa gerakan yang tidak terkendali atau involunteer istilahnya, yaitu spontan ya, biasanya pada lidah, bibir, dan wajah seperti gerakan mengecap ya, kayak gitu ya, mengecap ya, itu tanpa disadari oleh pasien itu sendiri ya. Oke, slide. Nah, ini adalah strategi penanganan efek samping antipsikotik. Biasanya kalau pasien terkena sindrom ekstrapiramidal, di situ disebutkan seperti dystonia, Parkinsonism, akatsia, dan juga tardif dyskinesia, dan juga Charcot. Biasanya pilihan pertama adalah penggunaan obat antikolinergik, yaitu seperti trihexyphenidyl oral. Baru kemudian kalau memang gejalanya memang sangat berbahaya, perlu penanganan cepat, maka pilihan keduanya yaitu menggunakan antihistamin
antihistamin injeksi seperti difenhidramin injeksi. Pilihan ketiga bisa penggunaan benzodiazepin. Oke, slide. Sebelumnya untuk Pak Endik waktunya tinggal 5 menit lagi ya Pak. Oh iya, masih banyak ini kayak Mbak. Oke, Nggak apa-apa, slide. Pak. Oke, ini strategi penanganan efek samping antipsikotik. Oke, dilanjut. Slide. Nah, kita berlanjut ke monitoring efek samping obat ya. Monitoring efek samping obat, meso. Oke, slide. Nah, ini adalah jadwal pemantauan yang disarankan untuk individu yang menggunakan antipsikotik. Saya contohkan misalnya berat badan. Pada waktu masuk rumah sakit, berat badan ini diukur di awal ya. Biasanya yang melakukan bagian gizi ya. Kemudian setiap kali penambahan dosis durektitasen itu dilakukan pengukuran kembali, kemudian diulang lagi di quarterly yaitu 4 bulan ya. Untuk yang lain bisa di situ seperti tekanan darah, kalau di situ biasanya untuk baseline-nya diukur, kemudian peningkatan dosis juga diukur setiap 3 bulan dan juga setiap tahun. Di tempat kami kalau misal pengukuran tekanan darah biasanya dilakukan 3 kali shift ya, dilakukan oleh perawatnya ya, shift pagi, siang dan juga malam. Oke, slide. Instrumen meso. Nah, biasanya kalau di farmasi kita mengenal algoritma Naranjo dan juga Liverpool untuk mengetahui efek samping. Nah, ini saya coba pengenalkan mengenai instrumen extrapiramidal symptom rating scale. Ini skala penilaian untuk gejala ekstrapiramidal. Kenapa seorang farmasis atau seorang apoteker yang bukan kompetensinya tetapi harus mengetahui ini karena ada hubungannya dengan terapi. Saya contohkan seperti yang pertama ya, seperti gerakan gerakan ekspresif otomatis, yaitu yang pertama muka topeng atau muka bicara. Ini kalau misalnya skalanya 0 sampai 3 misalnya spontan, jarang berkedip atau kurang kayak gitu, maka biasanya dokter memberikan terapi tablet ya seperti trihexylpenidil. Kalau misalnya skalanya sudah tinggi sekitar 4, 5, 6, maka klinisi biasanya menggunakan injeksi untuk menurunkan secara cepat. Oke, slide. Ini sama bagian dari SRS ya. Distonia juga. Oke, slide. Slide. Nah, ini adalah pemeriksaan fungsi kognitif ya. Gangguan fungsi kognitif pada pasien skizofrenia merupakan salah satu masalah utama pada pasien skizofrenia itu sendiri. Penelitian telah menemukan bahwa pasien dengan skizofrenia memiliki lebih banyak penurunan fungsi kognitif dibandingkan dengan orang sehat. Jadi kita perlu melakukan pengukuran MMSE ini kepada pasien untuk mengetahui efek samping apakah memang mengganggu fungsi kognitif dari pasien itu sendiri. Ini kalaupun bukan tenaga medis pun ini bisa dipelajari untuk orang awam yang memang sudah dilatih, ini pun bisa ya. Misalnya saya contohkan misalnya kita tanya pasiennya yang nomor 1 ya, sekarang tahun berapa, musim apa, bulan apa, tanggal berapa, hari apa. Kalau memang jawabannya memang benar, maka nilai maksimalnya 5. Kalau misalnya ada salah 1, berarti nilainya 4. Jadi total keseluruhan itu ada 30 ya nilainya ya. Apa sih interpretasi dari scoring MMSE ini? Apabila skornya 24 sampai 30 berarti pasien disimpulkan tidak mengalami gangguan fungsi kognitif. Untuk nilai antara 18 sampai 23 berarti terjadi gangguan fungsi kognitif ringan. Untuk 0 sampai 16 maka pasien itu mengalami gangguan fungsi kognitif parah. Dengan adanya pemeriksaan ini, maka akan dapat membantu klinisi dalam hal pemberian terapi, bisa evaluasi pengobatan, ataupun dengan terapi peningkatan fungsi kognitif itu sendiri. Oke, slide. Untuk instrumen yang terakhir, yaitu instrumen penilaian kegaduhan-gelisahan, yaitu PANS-EC. Oke, slide.
Untuk PAN-SC sendiri biasanya dilakukan pada pasien yang memang itu baru datang ke rumah sakit, yaitu biasanya lewat UGD dengan kondisi mengamuk, gelisah dan juga yang lain. Ini scoringnya pasien itu, misalnya saya contohkan seperti yang nomor 1 itu gaduh gelisah. Misalnya gaduh gelisahnya itu ringan, skornya 3, 4 itu sedang, 5 agak berat. Jadi kalau misalnya dilihat pasiennya itu mengalami gaduh gelisah sedang, nilainya 4 ataupun sampai 5 agak berat, maka biasanya dokter memberikan haloperidol injeksi untuk mengurangi kegaduh gelisahnya. Selain itu, apabila kegaduh gelisahannya itu tinggi, sekitar 6 atau 7 misalnya yang komponen yang lain kayak permusuhan, ketegangan, ketidakkooperativan dan juga pengendalian impuls yang buruk nilainya 6 sampai 7, maka dikombinasikan dengan diazepam injeksi. Dan juga tidak lupa biasanya kita lakukan restrict ya, yaitu pengikatan. Gunanya untuk apa? Untuk agar pasien tidak menyakiti diri sendiri dan juga orang lain, baik keluarga maupun petugas medis. Oke, slide. American Psychiatric Association tentang farmakoterapi pasien skizofrenia. Dari beberapa rekomendasi saya cuma mengambil 2, yang itu memang kriterianya 1A dengan bukti yang sangat kuat, yaitu 1, pasien dengan skizofrenia diterapi menggunakan obat antipsikotik dan dipantau efektivitas serta efek samping yang menyertainya. Yang kedua, pasien dengan skizofrenia yang memiliki gejala membaik dengan obat antipsikotik, maka terapinya harus dilanjutkan. Oke, slide. Jadi apa sih poin kunci dari paparan tadi? Ya, poin kunci yang bisa diambil dari paparan tadi adalah regimen terapi antipsikotik dengan mempertimbangkan risk dan benefitnya akan menghasilkan suatu layanan terapi yang maksimal. Kemudian deteksi dini terhadap efek samping obat akan meningkatkan kepatuhan dan juga peningkatan kualitas hidup dari pasien skizofrenia itu sendiri. Oke, slide. Oleh karena itu, kita sebagai seorang apoteker harus memiliki peran dan juga wawasan mengenai skizofrenia ini. Oke, slide. Jadi peran apoteker pada terapi skizofrenia yaitu membantu pasien mendapat akses pengobatan yang tepat, pemberian konseling dan juga review obat. Ya, jangan lupa ya, kita merupakan garda terakhir dalam peningkatan kepatuhan pengguna obat pasien skizofrenia. Setiap kali kontrol berobat ke dokter, terakhir bersama apoteker kita harus review obat yang diberikan oleh dokter, bagaimana aturan pakainya, bagaimana dosisnya, bagaimana cara menggunakannya, bagaimana kalau misalnya efek samping obat muncul, itu perlu kita review lagi baik untuk pasien dan juga keluarganya. Kalau misalnya di skizofrenia ini cenderung dua-duanya kita fokus saja, tidak cuma kita berusaha pasien, tapi kita berikan konseling juga ada keluarganya juga. Yang ketiga, memantau terapi obat. Yang keempat, monitoring efek samping obat itu sendiri. Oke, slide. Nah, edukasi yang perlu kita berikan kepada pasien skizofrenia yaitu 1, kontrol rutin secara teratur, minum obat sesuai aturan pakai. Kadang-kadang pasien skizofrenia kalau misalnya sudah bagus, dia suka mengubah dosis, ya itu yang perlu kita tekankan lagi kepada pasien dan juga keluarganya. Kemudian jangan mengemudi atau melakukan tugas berbahaya lainnya jika kantuk terjadi. Kebanyakan efek samping dari obat antipsikotik itu ada. Yang keempat, jika pusing terjadi saat mengubah posisi, ya ini hubungannya sama efek samping hipotensi ortostastik, yaitu penurunan tekanan darah dengan perubahan posisi, bisa dari tidur ke duduk ataupun dari tidur ke posisi berdiri, ya. Jadi kita edukasi bangkit perlahan saat bangun dari tempat tidur atau kursi. Kemudian yang kelima, jangan pernah menggunakan minuman beralkohol, rokok, atau apapun obat-obatan terlarang lainnya, karena ini dapat berinteraksi dengan obatnya. Biasanya efektivitas obatnya itu efektivitas obat itu menjadi terhambat, ya. Biasanya pasien di rumah sakit dengan menggunakan obat yang sama, biasanya kondisinya bagus. Kemudian keluarganya bertanya, kok
di rumah dia obatnya sama, kok berbeda ya Pak ya. Ini kemudian kita gali ternyata apa yang kita temukan, ternyata dia di rumah merokoknya bisa sampai 1 bungkus sampai 2 bungkus. Nah, ini yang perlu kita edukasi ke keluarga pasien tersebut. Kemudian ini berkaitan dengan efek samping antikolinergik, yaitu jika terjadi kekeringan pada mulut, maka hilangkan dengan sering-sering minum air putih ataupun mengunyah permen. Oke, slide. Yang terakhir untuk wawasan apoteker ya, yaitu yang pertama, seorang apoteker harus memiliki wawasan yaitu mengenai pelayanan kefarmasian ya. Pelayanan kefarmasian ini bukan untuk menggantikan profesi lain, namun untuk memenuhi kebutuhan dalam sistem pelayanan kesehatan, dan seorang apoteker harus memiliki tanggung jawab terhadap pasien itu secara langsung untuk mendapatkan outcome klinis yang dicapai, tidak hanya kesembuhan tapi juga peningkatan kualitas hidup dari pasien itu sendiri. Yang kedua, dokumentasi praktik farmasi klinik yang biasanya kita tuangkan dalam bentuk tulisan di catatan medis. Kemudian monitoring terapi obat ya. Untuk apoteker, kita hanya memantau kondisi klinik yang berhubungan dengan terapi. Kemudian yang 4, manajemen adverse drug reaction ya. Adverse drug reaction itu sendiri didefinisikan sebagai reaksi yang tidak diinginkan dari suatu obat dalam penggunaan klinisnya ya. Apoteker klinik yang mahir biasanya dia harus bisa mengidentifikasi dan mencegah sebelum ADR ini terjadi, dan juga mengupayakan pengatasannya apabila ADR itu memang tidak bisa dihindarkan. Yang terakhir, interpretasi hasil laboratorium bagi farmasi klinis, ini untuk mengetahui efektivitas dan juga keamanan dari penggunaan obat itu sendiri. Oke, slide. Slide. Oke, selesai. Ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Oke, waktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak Lila. Silakan Mbak Lila. Oke, terima kasih kepada Pak Hendy Kriawan, Master of Clinical Pharmacy ya. Pemaparannya sangat jelas dan juga lengkap. Jadi mulai dari pendahuluan apa itu skizofren sampai dengan kiat-kiat apoteker klinik itu apa saja sih terhadap pasien yang mengalami skizofrenia. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi dan tanya jawab ya. Ini sebelumnya saya akan stop share terlebih dahulu untuk melihat siapa yang sudah memberikan pertanyaannya di kolom chat. Oke, saya mau sambil lihat-lihat ya Pak Hendik ya, ini kalau misalnya ada yang sudah bertanya, atau barangkali ada teman-teman di sini yang ingin menanyakan langsung ya kepada Pak Hendik nih, mumpung bertatap muka meskipun secara online, tapi penasaran, wah sudah sering terdengar nih namanya Pak Hendik sebagai farmasi klinik di bidang psikiatri. Ya barangkali ada yang ingin bertanya, silahkan langsung saja raise hand ya, jangan malu-malu. Ini kayak kalau saya lihat masih belum ada yang bertanya nih Pak, sepertinya masih pada mencerna ya, karena kan skizofren ini cukup sulit ya Pak untuk saya secara pribadi ya, yang tidak pernah berhubungan langsung dengan pasien tersebut, ini cukup apa ya, menarik tapi juga cukup sulit. Nah, bagaimana kalau misalnya saya yang bertanya duluan nih Pak, kira-kira boleh nggak sih? Silakan Mbak Lila, kayaknya teman takut nih. Ya, baik, terima kasih ya Pak Enik ya. Tadi kan saya juga menyimak ya Pak, dan memang ada beberapa yang saya penasaran nih secara pribadi. Ya. Nah ini saya mencatat beberapa pertanyaan. Mungkin sebagai pertanyaan pembuka nih Pak, tadi kan Bapak menjelaskan mengenai bagaimana sih kondisi pasien skizofren itu ya Pak ya. Tapi saya penasaran bagaimana sih sesungguhnya gambaran pasien skizofren ini sendiri di rumah sakit Bapak. Kira-kira apakah memang banyak pasien-pasien skizofren ya dibandingkan pasien psikiatri yang lain ataupun tidak? Dan mungkin Bapak bisa sharing pengalaman terkait penanganan pasien skizofren sendiri, karena tadi saya juga dengar bahwa Pak Hendik ini pernah ya menemui pasien yang
tidak mau bergerak, jadi jongkok terus ya Pak ya, dipindah kemana-mana nggak mau bergerak gitu kan. Nah coba Pak Hendik mungkin bisa menceritakan pengalamannya tentang skizofrenia ini. Oke, gambaran mengenai skizofrenia yang biasanya saya temui di rumah sakit saya ya, yaitu di Rumah Sakit Naldi Bahar Palembang, itu memang skizofrenia paranoid itu menempati yang tertinggi ya dari penyakit yang lain, baik itu skizofrenia yang lain maupun penyakit jiwa yang lain seperti depresi dan juga yang lain-lain ya. Dan kalau misalnya fenomena lain adalah mungkin di dunia ini adalah wanita dominan ya, lebih banyak ya prevalensinya. Tapi untuk pasien skizofrenia itu malah yang tertinggi pada pria bukan pada wanita. Itu setelah saya coba gali ternyata memang seorang wanita itu diberi diberi kekuatan untuk menahan dari gangguan pikiran dan juga emosi, beda sama pria ya. Dia kadang-kadang diberi tanggung jawab lebih karena memang sebagai kepala rumah tangga. Jadi tekanan di dia pun sangat berat. Jadi memang pasien kami yang kebanyakan skizofrenia itu kebanyakan adalah pasien pria ya. Mungkin kalau wanita perbandingannya sekitar 60 pria, 40 wanita. Dan juga selain itu untuk yang seperti skizofrenia katatonik tadi yang saya temui di rumah sakit itu memang tidak terlalu banyak ya. Kalau yang skizofrenia paranoid tadi dengan gejala waham, yaitu waham kebesaran, itu saya merasa jadi seorang nabi yang tahu segala sesuatu, terus saya pernah dapat pasien mencurigakan, jadi curiga terhadap tetangganya senyum, saya dibilangnya ini kayaknya ada apa, dia ngomongin saya kayak gitu. Nah ini kadang agak susah ya untuk menghilangkan paham tadi ya. Jadi perlu penanganan yang sangat-sangat detail ya untuk yang skizofrenia paranoid itu sendiri. Mungkin itu. Oke, ternyata seperti itu ya Pak. Memang cukup banyak ya Pak pasien dengan diagnosis skizofrenia ini di rumah sakit Bapak. Dan di sini saya jadi punya gambaran nih Pak. Pasti juga di rumah sakit yang lain ada banyak. Gitu. Terima kasih Pak Hendik atas jawabannya. Oke, teman Ele semuanya dan juga Bapak Hendik, di sini saya pada kolom chat sudah ada nih yang mau memberikan pertanyaan dari Mbak Dewi Puspitasari. Nah, mungkin Mbak Dewi mau langsung bertanya atau mau saya bacakan saja slide-nya? Chat-nya maksud saya ya. Sepertinya saya bacakan saja ya. Baik, ini dari Mbak Dewi Puspitasari dari Stikes Notokusumo, Yogyakarta. Ini pertanyaannya adalah, apakah skizofrenia ini bisa menurun kepada turunannya? Contohnya menurun pada anak atau misalnya pada cucu. Seperti itu Pak Hendik. Mungkin bisa dijelaskan apakah ada kaitannya dengan genetik gitu. Sebenarnya kalau dilihat misalnya dari faktor keturunan itu semua merupakan faktor resiko ya. Memang kebanyakan kalau dilihat di lapangan memang ada beberapa pasien skizofrenia itu ternyata mohon maaf ibunya sakit itu ada yang memang anaknya itu terkena skizofrenia itu tadi ya. Jadi intinya kalau misalnya memang diturunkan itu merupakan faktor resiko ya. Jadi orang dengan keturunan skizofrenia itu memang lebih rentan terhadap skizofrenia itu sendiri. Jadi kalau misalnya genetika diturunkan itu adalah suatu faktor resiko saja ya. Tidak semua orang tuanya skizofrenia, anaknya skizofrenia tidak juga. Tapi memang ada beberapa yang memang orang tuanya skizofrenia diturunkan, ini merupakan faktor risiko diturunkan kepada anaknya. Oke, gitu ya Pak. Untuk Mbak Dewi, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Mungkin bisa sambil open mic Mbak Dewi. Barangkali ada yang mau di feedback.
Ya, sudah cukup ya sepertinya. Terima kasih Mbak Dewi atas pertanyaannya yang sangat menarik ya, sangat baik. Dan juga di sini saya sudah mendapatkan satu pertanyaan lagi dari Mbak Meli Mega Arum. Nah, Mbak Meli Mega Arum, sebelumnya saya tanya terlebih dahulu, mau langsung bertanya atau saya bacakan saja chatnya? Dibacakan saja, Kak. Oke, baik. Pertanyaan dari Mbak Meli Mega Arum dari Universitas Aisyah Pringsewu ya. Nah, ini apakah skizofrenia dapat sembuh secara total? Dan apabila sudah menjalani penanganan serta pengobatan dan dinyatakan sembuh, apakah bisa kambuh kembali? Nah, ini silakan Pak Hendik untuk memberikan jawaban dan juga tanggapannya. Jadi yang seperti saya sudah paparkan tadi ya di materi bahwa pasien di tempat kami tidak ada istilahnya pasien skizofrenia itu sembuh tidak minum obat ya. Jadi pasien itu bisa beraktivitas seperti biasa, dia bisa melakukan kerjaan seperti bekerja dan juga yang lain, tapi tetap dia harus kontrol berobat secara rutin. Karena apa? Banyak penelitian yang mendukung bahwa dengan banyak ilmuwan yang mendukung bahwa pengobatan skizofrenia itu minimal 5 tahun dan juga bahkan bisa sampai seumur hidup untuk apa? Untuk mengurangi terjadinya kekambuhan tadi. Jadi kalau misalnya pasien itu dibilang sembuh tidak minum obat itu tidak bisa ya, tetap dia harus minum obat, kontrol walaupun mungkin bisa dosisnya mungkin dilakukan tapering down ya, jadi diturunkan secara pelan-pelan, tapi tidak bisa serta-merta tidak kambuh dalam jangka waktu sebulan 2 bulan itu langsung berhenti, tidak bisa kayak gitu ya. Soalnya semakin cepat dia melakukan pemberhentian obat atau putus obat, maka semakin cepat juga gejala kambuh itu akan terjadi. Dan bahkan gejala kambuh itu terjadi apabila terjadi kekambuhan, maka biasanya gejalanya itu lebih hebat daripada yang awal tadi. Dan jeleknya lagi, obat yang diberikan, biasanya yang pertama tadi biasanya efektif, sekarang kadang-kadang juga tidak bisa efektif lagi. Jadi perlu asesmen ulang lagi. Jadi saya sarankan pasien dengan skizofrenia, yuk kita berobat terus, kontrol rutin, sehat, tapi tetap minum obat. Oke, jawaban yang sangat baik dari Pak Hendik. Untuk Mbak Meli, apakah ada feedback? Sudah cukup baik, terima kasih Bapak atas jawabannya, sangat bermanfaat. Oke, sudah cukup Bapak. Oke, terima kasih Mbak Meli ya atas pertanyaannya yang juga sangat baik ini ya. Jadi memang lama sekali ya Pak, ternyata pasien skizofren ini kalau meminum obat ada yang 5 tahun bahkan sampai dengan seumur hidup. Gitu. Nah ini Pak, masih ada satu pertanyaan lagi nih Pak. Sepertinya seru sekali ya pembahasan kita tentang skizofren ini. Banyak sekali yang tertarik. Ini dari Mbak Siti Nur Azizah dari Universitas Peradaban. Nah, mungkin Mbak Siti mau langsung bertanya kepada Pak Hendik atau saya bacakan juga? Bacakan saja, Mbak. Baik. Oke, pertanyaannya adalah, biasanya pasien dengan penderita skizofren itu kambuh karena faktor apa saja, dan bagaimana cara awal mengatasinya ketika pasien tersebut kambuh? Monggo Pak Hendik, silahkan diberikan penjelasan nih. Biasanya pasien penderita skizofrenia itu kambuh karena ada faktor stresornya ya, faktor pendukungnya yang menyebabkan dia kambuh. Dan bahkan ini yang pengalaman saya temui ya, pasien itu sudah minum obat secara teratur ya, sesuai anjuran dokter, tapi tetap kambuh. Ini setelah saya gali, saya tanya pasiennya, ada masalah apa di rumah? Ini ternyata ada faktor stresor, yaitu ternyata ada adiknya yang meninggal. Jadi setelah adiknya meninggal ini terjadi muncullah halusinasi pendengaran, yaitu muncul suara bisikan-bisikan yang memang mengganggu dia ya untuk beraktivitas. Jadi dari kita mungkin kita informasikan ke klinisi mengenai pasien tersebut, terus edukasi kita mengenai misalnya pasien yang tadi mengalami halusinasi itu tetap minum obat. Terus kalau misalnya ada halusinasi pendengaran, ada suara-suara yang memang tidak nyata, tolong tutup telinga, jangan dengarkan suara itu karena suara itu palsu. Kemudian
kita berikan edukasi lagi. Kalau misalnya mendengar suara-suara kayak gitu lagi, cari orang lain atau keluarga untuk apa? Untuk kita berinteraksi ya, supaya menghilangkan dari suara-suara yang tadi. Jadi kalau misalnya ada gejala kayak gitu, segera kembali ke dokternya. Oke. Oke, ternyata seperti itu. Mbak Siti Nuraziza, mungkin ada feedback dari jawaban Pak Hendik? Cukup, Mbak. Terima kasih. Oke, sudah cukup menjawab ya jawaban dari pertanyaannya, bahwa memang bantuan dari keluarga itu sangat dibutuhkan ya Pak, ternyata pada pasien-pasien dengan skizofren ini, salah satunya ketika pasien ini mengalami halusinasi atau merasa ada bisikan-bisikan seperti itu. Oke, di sini betul Pak. Ya, silahkan. Menyebutkan bahwa Pak dengan yang berat dukungan keluarga sama pasien dengan datang sendiri itu ternyata proses percepatan untuk sembuhnya itu lebih cepat. Pasien memang ada dari keluarga memang yang kita temui dalam pasien yang psikis ya. Jadi kita sebagai seorang apoteker atau seorang farmasi klinis harus juga selain obat yang kita berikan, kita harus berikan support ya. Jadi support itu itu merupakan obat juga selain terapi obat. Oke, wah tambahan dari Pak Hendik ini semakin memberikan wawasan ya pada kita. Mungkin bagi teman-teman LE semuanya ya yang punya kenalan atau mungkin family ya, yang mengalami skizofren ini, silahkan bisa Anda bantu ya. Bantuan sekecil apapun dari keluarga itu sangat bermanfaat ya Pak Hendik ya untuk pasien-pasien dengan skizofrenia ini. Oke, barangkali ada yang mau bertanya lagi? Kan kita masih ada waktu ya di sini sekitar 3 menit. Silakan bagi yang mau bertanya langsung. Atau mungkin yang teman-teman LE yang berpraktik di rumah sakit nih, ada juga pengalaman ketika mendapatkan pasien-pasien skizofren seperti ini, mungkin bisa sharing? Silakan. Pada malu nih Pak, sepertinya ya. Ayo silakan open mic. Atau mungkin Kak Lili. Nah, Kak Lili ini seperti yang kita ketahui ya, minggu lalu beliau ini merupakan pembicara di diskusi yang pertama. Nah, Kak Lili ini kan juga merupakan farmasi klinik di rumah sakit ya. Ini. Nah, apa kabar teman-teman? Mungkin itu Pak, ada yang ingin saya tanyakan karena kan Kak Lili? Apakah masih di sana? Oke, sepertinya Kak Lili ada gangguan koneksi ya. Padahal kita sangat menantikan pertanyaan atau sharing dari Kak Lili nih, yang sama-sama merupakan farmasi klinik di rumah sakit. Oke, karena waktu kita sudah tidak banyak ya Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir saja nih ya. Saya terinspirasi dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya nih Pak. Kira-kira tadi kan sudah Bapak jelaskan ya bahwa pasien dengan skizofren ini kan jumlahnya cukup banyak ya di rumah sakit Bapak. Selain itu juga ternyata penanganannya itu butuh trik khusus ya, dan pasien-pasien dengan skizofren ini mereka banyak mengalami halusinasi dan lain sebagainya, banyak trigger yang bisa terjadi. Nah, kalau dari Pak Hendik sendiri, kira-kira menangani pasien untuk berkomunikasi bersama pasien ya, karena kita sebagai apoteker kan butuh nih ya Pak ya, data melalui wawancara ya untuk mendapatkan informasi dari pasien. Nah, ini dari Pak Hendik sendiri bagaimana Pak?
kiat-kiat seorang apoteker nih, barangkali ada teman-teman ele yang berminat menjadi seorang farmasi klinik yang mendedikasikan dirinya pada bidang psikiatri seperti Bapak. Nih, mohon tipsnya Pak Hendik. Ya, ini karena pasien skizofrenia yang merupakan pasien psikis ya, bukan yang sakit itu psikisnya, bukan fisiknya. Jadi kalau misalnya kita mau menggali atau mau memberikan edukasi itu seenggak-enggaknya kita harus berusaha ketemu sama pasien dan juga keluarganya. Kenapa kita harus kita harus ketemu sama dua-duanya? Jadi setelah kita dapat informasi dari pasien skizofrenia itu, maka kita juga harus konfirmasi ke keluarganya, benar enggak apa yang dikatakan, benar enggak apa yang keluhannya di rumah. Kadang-kadang namanya pasien skizo ya, ini kadang ditanya apa, jawabannya apa, itu kadang-kadang yang ya apa ya, kita perlu sebagai seorang apoteker harus memiliki kesabaran lebih intinya. Oke, jadi memang intinya adalah kesabaran ya Pak dan ketelatenan ya dalam menghadapi. Mungkin di awal-awal masih bingung ya Pak, bagaimana sih ini cara menghadapinya, karena tadi ada yang gaduh gelisah, kemudian ada yang diam saja, tidak mau menjawab, menutup diri ya Pak. Ternyata memang butuh pengalaman pelan-pelan ya untuk bisa berinteraksi dan menemukan tips bagaimana sih sebenarnya cara mudah untuk berkomunikasi dengan pasien skizofren. Baik, karena di sini waktunya sudah habis untuk sesi diskusi. Ya, terima kasih untuk teman-teman ele semuanya yang sudah memberikan pertanyaan yang bagus dan sangat menginspirasi. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Hendik yang telah memberikan jawaban, kemudian meluangkan waktu untuk memberikan pemaparan materi yang sangat lengkap dan juga sangat bisa menambah wawasan kita sebagai apoteker atau calon apoteker yang ingin terjun di dunia psikiatri. Baiklah, sebelum saya kembalikan ke host, itu izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari diskusi kita di siang hari ini ya. Jadi yang bisa kita serap dari pembahasan mengenai skizofren ini diantaranya ternyata pasien-pasien skizofren ini jumlahnya cukup banyak ya. Tadi kalau dilihat dari epidemiologi di Indonesia itu cukup banyak pasiennya, dan menurut pengalaman Pak Hendik sendiri, pasien-pasien dengan skizofren ini memang banyak. Dan ternyata kita sebagai farmasi ataupun calon farmasi dan juga farmasi klinik ini memiliki peran yang cukup besar pada penanganan pasien-pasien dengan skizofrenia, diantaranya dalam hal monitoring efektivitas dan juga efek samping, serta bagaimana sih sesungguhnya cara untuk memberikan solusi dari efek samping yang terjadi pada pasien. Baik Pak Hendik, luar biasa sekali diskusi kita di siang hari ini dan antusiasme dari teman-teman. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Hendik ya sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya sebagai farmasi klinik. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC Kak Vidya, silakan. Baik, terima kasih Kak Alila yang sudah memandu acara diskusi pada siang hari ini dengan sangat baik ya. Banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan dari pengalaman Pak Hendik ini begitu. Baik, bagaimana teman ele semuanya? Apakah sudah puas dengan hasil diskusi hari ini? Mungkin ada yang mau menyampaikan pesan-kesannya, dipersilahkan di sini. Baik, jika tidak ada, mungkin kita bisa, mohon maaf, ya, bagaimana teman-teman? Suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Oke, baik. Jadi bagaimana teman ele sekalian, apakah sudah cukup bisa menerima ilmu pada siang hari ini dengan baik ya? Kalau begitu, kita bisa merefresh kembali bahwa apabila teman-teman di sini, keluarganya atau kerabat dekatnya mengalami skizofrenia, maka jangan takut, jangan dikucilkan seperti itu ya Pak Hendik. Jadi kita bisa bantu seperti itu, bisa didukung karena mereka itu sebenarnya memang butuh dukungan dari kita semua.
Baik, kami ingatkan kembali kepada peserta diskusi kali ini yang belum mengisi presensi, bisa silahkan melengkapi presensi di link yang sudah kami bagikan di kolom chat. Silahkan. Mungkin bisa dibantu kakak-kakak tim Elevum yang belum sempat mengcopy linknya, bisa di-share kembali. Baik, jika sudah semuanya, terima kasih atas partisipasinya dan terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan dari teman-teman ELE semuanya. Alhamdulillah, acara inti diskusi Kenali Schizophrenia pada sudut pandang farmasi klinis kali ini sudah terlaksana dengan baik ya. Kita sudah mendebatkan banyak sekali ilmu dari Bapak Hendy Griawan yang notabene beliau sudah terjun langsung kurang lebih 10 tahun tadi sudah dijelaskan oleh moderator. Jadi kita tidak diragukan kembali pengalamannya beliau untuk menghadapi pasien-pasien yang sedang menjalani terapi schizophrenia seperti itu. Baik Bapak Ibu, teman ELE peserta diskusi yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pembicara kita Bapak Hendy Griawan, Master of Clinical Pharmacy, dan kepada moderator kita yang sudah dengan baik memandu acara diskusi ini, yaitu Kak Lila. Semoga acara diskusi pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa menjadi bekal untuk di kehidupan kita selanjutnya. Sebelum kami akhiri, maka saya mohon izin kepada Bapak Ibu peserta ELE sekalian untuk bisa menyalakan kameranya, karena kami akan masuk kepada sesi foto bersama secara virtual. Silahkan dibuka kameranya. Baik, karena di sini ada tiga slide ya. Jadi akan saya pandu dari slide yang pertama. Apakah sudah siap? Sepertinya masih pada proses ini ya untuk membuka kamera. Kami tunggu. Baik, saya hitung 1, 2, dan 3 untuk slide yang pertama. Baik, kami geser untuk ke slide yang kedua ya. Silahkan untuk membuka kameranya. Baik, masih ada yang proses. Ya, baik. Kami hitung 1, 2, 3. Baik, untuk slide yang terakhir, yang ketiga, silahkan untuk membuka kameranya. Baik, kami hitung 1, 2, dan 3. Baik, terima kasih peserta ELE diskusi session yang kedua yang sudah menyempatkan waktunya hadir dan menyimak dari awal sampai akhir acara hari ini. Saya mewakili tim Elevum ID memohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan dari kami mohon maaf, dan kami sangat mengharapkan masukan dari Bapak Ibu teman ELE sekalian untuk perbaikan kami di acara ELE Share yang selanjutnya. Akhirnya saya Vidya Gunarsih dan tim Elevum ID pamit undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali di diskusi yang berikutnya di lain kesempatan. Selamat melanjutkan aktivitas dan semoga sehat selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Ditunggu ya untuk partisipasinya di acara yang selanjutnya. Iya, Kak. Iya, Kak.